mencoba untuk mewawancarai, namun sebagian besar dari keluarga penumpang tidak mau untuk diwawancarai. Dan selain itu juga dapat kami kabarkan bahwa saat ini pada pukul 4 waktu Kuala Lumpur direncanakan akan ada jumpa pers yang dilakukan oleh Menteri Transportasi atau Menteri Pengangkutan Malaysia yang baru saja tiba tadi pagi dari Beijing. Dan isi dari jumpa pers ini dikatakan tentang update terkini tentang proses pencarian dan juga proses investigasi penyebab pesawat MH17 jatuh di kawasan perbatasan antara Ukraina dengan Rusia. Demikian Dewi. Ya, dari beberapa keluarga korban di sana di Kuala Lumpur, Malaysia yang juga sudah menyampaikan keinginannya untuk bisa terbang ke Ukraina, ke lokasi kejadian. Sejauh ini mereka belum ada keinginan untuk terbang ke Ukraina, namun yang mereka inginkan adalah bahwa jenazah dari keluarga mereka bisa pulang atau dikuburkan di Malaysia. Dan untuk itu mereka bersedia atau mau bekerja sama dengan pihak otoritas Malaysia apabila mereka diperlukan untuk identifikasi jenazah ataupun identifikasi DNA. Seperti diketahui bahwa sebagian dari jenazah tersebut dikabarkan sudah tidak dalam bentuk yang sempurna sehingga ada kesulitan bagi pihak tim identifikasi di TKP atau di lapangan untuk menilai atau melihat jenazah tersebut. Namun sampai saat ini memang pihak pemerintah Malaysia maupun Malaysia Airlines masih belum menunjukkan atau keinginan mengajak dari keluarga penumpang untuk pergi ke Ukraina untuk identifikasi jenazah-jenazah. Demikian. Baik, Dodi, dengan kejadian ini apakah kemudian juga berpengaruh terhadap jadwal penerbangan dari maskapai di Malaysia atau mungkin khususnya untuk Malaysia Airlines sendiri? Sejauh ini dampak dari peristiwa MH17 ini tidak berpengaruh langsung terhadap jadwal penerbangan maupun terhadap operasi sehari-hari dari Malaysia Airlines. Namun yang dampak yang paling besar yang dirasakan adalah di sektor saham, di mana pada pagi tadi saham Malaysia Airlines langsung jatuh sehingga ke angka 9,4 sen, di mana angka ini dalam satu hari bisa turun sekitar 16%. Dan ini tentu saja akan mempersulit dari image atau keuangan dari pihak Malaysia Airlines dengan adanya dua kejadian pesawat jatuh yang hampir berturut-turut terjadi dalam satu tahun ini. Demikian. Baik, Dodi, Malaysia Airlines MH17 ini kan melintasi zona atau wilayah yang tengah dalam konflik. Apakah benar ini merupakan satu-satunya maskapai yang tetap melewati rute ini, sementara maskapai yang lain sudah menghindari? Memang untuk kasus ini Malaysia Airlines lebih memilih untuk menggunakan jalur ini karena disebutkan oleh Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak dalam acara jumpa pers di Subuh, disebutkan bahwa jalur ini memang dinilai masih aman baik oleh ICAO maupun oleh International Air Transport Association. Sehingga itu yang pertama. Dan yang kedua juga menurut sejumlah pengamat, jalur yang digunakan oleh MH17 merupakan jalur yang paling efisien dari segi penggunaan aftur atau BBM bagi pesawat itu sendiri. Dan jalur ini sendiri sebenarnya masih dapat dikatakan aman karena beberapa sehari sebelumnya pesawat ini telah melalui jalur yang sama, yaitu dari arah Kuala Lumpur menuju Amsterdam dan tidak terjadi apapun. Sementara itu memang sejumlah airlines di Eropa khususnya dan yang melalui perlambangan jalur ke Ukraina memang sudah sejak April lalu mengingatkan bahwa airlines yang melalui jalur tersebut sebaiknya menghindari rute yang dianggap tidak aman. Dan menurut sejumlah pengamat bahwa Malaysia Airlines sendiri sudah diingatkan namun masih menggunakan jalur yang tersebut karena memang menurut pengakuan dari pihak Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak bahwa jalur tersebut masih aman. Demikian.
Baik, Dodi Kusmayadi, terima kasih atas laporan Anda dari Kuala Lumpur, Malaysia, dan kami tentunya masih akan terus menunggu informasi yang dapat disampaikan dari sana. Sementara itu, pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak meminta investigasi segera dilakukan terkait jatuhnya pesawat MH17 di perbatasan Ukraina-Rusia. Najib juga menuntut siapapun pihak yang menyebabkan tewasnya seluruh penumpang dalam pesawat diusut tuntas dan diseret ke pengadilan. Yesterday evening, I was informed of the terrible and deeply shocking news that a Malaysia Airlines jet went down in eastern Ukraine. Malaysia Airlines has confirmed that the jet was Malaysia Airlines Flight 17, which was on a scheduled flight from Amsterdam to Kuala Lumpur. Malaysia Airlines has confirmed that the aircraft did not make a distress call. The flight was carrying a total number of 295 people, comprising 280 passengers and 15 crew members. We must and we will find out precisely what happened to this flight. No stone will be left unturned. If it transpires that the plane was indeed shot down, we insist that the perpetrators must swiftly be brought to justice. Ya, pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali usai jeda berikut ini.